Mana kitab yang memuliakan Yesus? Al-Quran atau kitab saudara? Kitab saudara, penghinaan demi penghinaan. Tak ada kemuliaan diberikan kepada Yesus di Bible. Tapi kalau di Al-Quran, salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kehadiran saya dan teman-teman saya itu untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir kayak kau. Iskalallahu ya Isa inni mutawaffik warafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Hai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku serta mensucikan kamu dari orang-orang kafir. Bagaimana cara Allah membersihkan Isa dari orang-orang kafir? Dengan mengutus Bang Suma dan orang Islam lainnya untuk membersihkan Yesus dari hujatan, nistaan, penghinaan orang-orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus tapi anti terhadap Yesus. Yang kalian ikuti adalah Yesus palsu yang keluar dari kubur. Tuh, dengar. Itu Al-Quran yang bertentangan dengan fakta sebenarnya. Fakta apa? Fakta apa yang bertentangan dengan Al-Quran? Faktanya bahwa Yesus mati disalib. Kan kalian tadi bicarakan tentang Yesus disalib itu kan? Oke, faktanya adalah Yesus mati disalib tidak tidak satupun orang yang mengklaim bahwa sebentar dulu. Tidak satupun orang yang mengatakan Yesus itu diserupakan. Tidak ada. Baik. Diserupakan itu muncul pada abad ketiga. Ada keempat, kedua, ketiga, keempat. Itu. Markus 16 nomor 12. Dengarkan, Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Jawab. Jawab. Saya ulang pertanyaan saya, dari mana Markus tahu? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus padahal sudah dalam rupa yang lain? Jawab. Itu kesaksian para murid. Dari mana Markus tahu? Hei, dia dah tahu. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dari para saksi langsung, murid langsung Tuhan Yesus. Di mana kesaksiannya kepada Markus? Jadi dia kan Markus berbicara langsung kepada Yesus. Sementara Muhammad ini tidak pernah tahu. Di mana Markus ketemu Yesus? Di mana Markus ketemu Yesus? Di mana dalilnya? Injil palsu itu. Di mana dalilnya Yesus bertemu Markus? Markus berkata, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Emangnya Markus pernah lihat rupa yang lain yang asli? Emang pernah Markus bertemu Yesus dengan rupa yang asli? Rupa yang lain menandakan bahwa ada yang diserupakan. Sore Bang Suma. Iya, Soleh. Ya. Enggak. Ini saya mau tanya saja Bang Suma. Itu kan dari Katolik Protestan, Bang? Itu di Al-Quran itu Protestan, Bang. Oke, lanjut. Ya Bang, itu kan di Al-Quran kalian lebih ini ke Nabi Isa. Nabi Isa kan tidak pernah berbuat dosa. Kenapa bukan ajaran Isa yang kalian ikuti, Bang? Oke. Kami ini bukan domba ya. Bukan serigala yang nyamar domba. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kami dalam surah As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku ini utusan Allah untuk kalian. Nah, kami bukan Bani Israel. Makanya kami tidak nyamar-nyamar sebagai Israel rohani, Yahudi rohani, karena kami bukan pendusta, kami bukan pembohong. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Jangankan kami umat Islam yang hidup kurang lebih 2000 tahun setelahnya,
Seorang yang bukan Israel aja datang ke Yesus minta tolong agar anaknya diobati, disebut anjing oleh Yesus. Bagaimana mungkin kami mau disebut anjing? Nehi-nehi lakde, kami nggak mau. Kalau Anda mau disebut anjing oleh Yesus, silakan aja, kami nggak mau. Enak aja, kami manusia. Nah, Yesus menyebut orang di luar Yahudi sebagai anjing. Matius 15. Itu jelas itu. Nah, jadi kalau Anda bertanya, di Al-Quran Nabi Isa dimuliakan. Ya, karena Yesus menubuatkan kami. Apa kata Yesus dalam Yohanes 16? 16 nomor 7 sampai nomor 15. Apa kata Yesus? Apabila roh kebenaran, apabila roh yang benar itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Mari kita bandingkan Al-Quran bercerita tentang Nabi Isa dan bandingkan dalam Al-Quran di Bible bercerita tentang Yesus. Mana kitab yang memuliakan Yesus? Al-Quran atau kitab saudara? Nah, dari hal itu, disitulah Anda bisa menilai mana roh kebenar itu, di Islam atau di Kristen. Di kitab saudara, Yesus dikutuk. Di kitab saudara, semua dosa, apapun dosa di atas muka bumi ini diserahkan ke Yesus. Ditampar, diludahin, diseret, lahirnya aja di kandang binatang katanya, di palungan. Penghinaan demi penghinaan. Dari lahir dia dihinakan. Ketika hidup dia dihinakan. Mati pun dia dihinakan. Dikutuk di atas tiang salib. Bahkan keluar lagi dari kubur. Jadi seperti setan keluar dari kuburan. Dihinakan. Sudah gitu, sudah selesai. Dituhankan, disetarakan dengan Tuhannya. Tak ada kemuliaan diberikan kepada Yesus di Bible. Tapi kalau di Al-Quran, sejak dia dikandung sampai dia terangkat dengan mulianya di atas, itu di Al-Quran berkatnya jelas. Maka dikatakan dalam Biblemu, apabila roh yang benar itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang ada di rumah kamu, ada lambang salib, kau gantung dengan ada bentuk salib di situ di dinding. Ada patung orang menggantung situ, itu siapa? Yesus kan? Itu memuliakan. Bang, di Yohanes itu Bang, sudah tertulis waktu saat Yesus dibaptis itu Bang. Ini muncul burung merpati Bang. Ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah kalian berkenan. Seperti itu Bang. Itu bukan itu Roh Kudus, itu Roh Kudus abangku. Yang ku maksud ini roh kebenaran. Roh Kudus dengan roh kebenaran itu berbeda. Yang datang kepada Yesus Roh Kudus, yang datang kepada Elisabet Roh Kudus, yang datang kepada Zakaria Roh Kudus, yang datang kepada orang-orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman itu Roh Kudus. Yohanes 3 nomor 13, nomor 34 dan seterusnya. Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong. Seorang penolong inilah yang dikatakan roh kebenaran. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong itu, penghibur itu tidak akan datang, yaitu roh kebenaran. Dia harus pergi, sebab kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Kalau yang datang adalah Roh Kudus itu sudah bolak-balik naik turun. Tetapi yang belum turun ini adalah roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini manusia. Roh Kudus itulah perantara antara manusia dengan Tuhan. Jadi bedakan antara Roh Kudus dengan roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah pengantar firman, sedangkan roh kebenaran ini adalah penerima firman. Makanya Yesus itu disebut roh kebenaran. Musa roh kebenaran, nabi-nabi roh kebenaran. Sedangkan yang disebut Roh Kudus itu adalah penyampai firman, dialah yang disebut Gabriel. Harus Anda belajar bedakan itu. Silakan. Bang, semua siap. Yesus naik ke surga itu Bang, karena dia sudah jelas di firman-Nya itu kalau dia itu mau menyiapkan tempat buat kami yang percaya kepadanya Bang. Saudaraku, saudara, ya, kalian ini tempatnya di neraka.
Yang Yesus naik ke surga itu menyiapkan tempat bagi Bani Israel pengikutnya. Sedangkan di luar Bani Israel yang datang memakai namanya itu diusir, bokongnya ditendang sampai ke neraka. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kenapa Kristen itu kemudian ditendang bokongnya sampai ke neraka? Karena Kristen mengikuti nabi palsu yang datang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas. Itu kan Yesus sendiri yang mengatakan, sekarang penguasa dunia telah datang. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kuburan. Siapa yang keluar dari kuburan? Yang memakai nama Yesus. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, penyesat itu dilemparkan keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur ini memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Apa buktinya? Tak kasih bukti akurat. Dengarkan baik-baik. Lukas 4 nomor 6. Iblis datang kepada Yesus. Yesus, sini dulu kau. Ngopi kita dulu yuk. Apa Iblis? Itu kurang kerjaan dari dulu aja. Kerjamu menggoda, mencoba. Apa maumu lagi sekarang? Satu lagi Bang Sunga. Sabar dulu, saya teruskan dulu supaya kau tahu bahwa yang keluar dari kubur itu ada. Oke, silakan. Silakan. Iya, itu kan surganya tuh orang Islam Bang. Soalnya 72 bidadari. Iya. Kan? Nah, kalau di surga kita seumpama Islam layani 72 bidadari, kira-kira Tuhannya masih dihargai kan Bang? Oke, baik. Di dunia ini setiap malam berapa orang laki-laki dan perempuan melakukan kemudian senggama, bersetubuh? Kutanya dulu kau. Apakah itu kehinaan bagi Tuhan? Jangan kau pandang Tuhan itu seperti bapak manusia. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, menciptakan syahwat, menciptakan kelamin hambanya. Ada kelamin pria, ada kelamin wanita diciptakan oleh Tuhan. Karena itu kemuliaan. Manusia melakukan persetubuhan, itu perintah Tuhan. Dan beranak cuculah yang banyak. Bahasa kasarnya apa itu? Nah, sekarang sabar. Sekarang berbicara mengenai surga. Di surga Anda mengatakan Islam dijanjikan 72 bidadari. Untuk apa? Sebagai pelayan. Yang masuk surga itu orang suci, bukan pemain bokep. Tidak menyentuh surga orang yang cabul otaknya. Sedangkan Yesus bagi pengikutnya di dalam Matius 19 nomor 29 dalam bahasa aslinya, Yesus menjanjikan 100 wanita atau istri gune perempuan. 100 perempuan untuk pengikutnya. Satu laki-laki mendapatkan 100 wanita. Silakan Anda baca dalam original teksnya, bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya. Di situ Yesus menyediakan gune. Gune itu artinya perempuan. Berarti barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Oh, salah Bang, bukan istri Bang. Lalu apa? Lalu apa? Lalu apa? Baca aja Bang, jangan original ini, teksnya berani kita baca. Berani kau baca? Coba Bang buka ayatnya Bang. Ada yang bisa buka kamera? Bisa Bang, bisa biar aku bantu Bang Zuma. Oke, silakan. Matius 19. Coba KJP. Sebelum ke original teks kita ke KJP dulu. Ini ada gunaikannya nih dari apa Stefanus Septurestus. Silakan. Cuman lembaga Bible Indonesia menghapuskan istri karena iri. Kenapa iri? Karena yang dijanjikan di sini Yahudi bukan Kristen. Kristennya mungkin iri, makanya dihapus kata istri di situ di terjemahan Indonesia. Wait. Iri dia kan, karena Yesus menjanjikan kepada Yahudi bukan kepada Kristen.
Matius 19:29. Gunaika. Gunaika. Apa artinya gunaika? Coba. Istrinya. Atau di KJP juga saya buka, Bang. Boleh. Di Indonesia ini memang kurang kerjaan. Giliran tidak ada kata Allah ditambah kata Allah. Ada kata guneka dihapuskan kata guneka. Yang tidak ada ditambah, yang ada dikurangi, dihilangkan. Memang kurang kerjaan memang. Nah, ini or wife. Wife itu artinya apa? Suami. Istri. Oh, istri, kirain suami. Itu. Istri paman. Coba buka di aplikasinya Bang, aplikasi Bible Bang. Aplikasi Bible yang milik Indonesia gitu. Jangankan aplikasi, lembaga Bible resmi aja menghilangkan kata istri. Karena tugasnya memang waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, coba. Nah, di sini kalau di sini dihapus, istrinya dihapus. Malu nanti ngalahin orang Islam katanya. Bukan juga, sakit hati karena yang dijanjikan itu Yahudi bukan Kristen. Sedangkan di dunia saja, di dunia Yesus itu menjanjikan banyak istri, poligami. Lukas 18 coba buka deh. Lukas 18 berapa Bang Zuma? Coba di data nomor 2930. 18:29:30. Coba ya. Mana tahu saya benar. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Theos meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya orang." Oh iya, ini ada istrinya. Nomor 30. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Lipat ganda, poligami. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena mengikuti aku, maka dia akan memperoleh saat ini juga berlipat ganda. Mantap kali lah. Jadi janganlah, dunia aja Yesus menghalalkan poligami, apalagi di surga. Gitu kawan ya. Artiannya itu berbeda Bang. Ya artiannya karena kamu Kristen, kamu bukan pengikutnya. Pasti kamu akan mengarahkan ke Kristus yang keluar dari kubur kan? Karena Kristus yang keluar dari kubur itu mengajarkan menghilangkan firman Tuhan dan membuat nabinya membuat firman sendiri. Contoh, ketika Paulus nabinya si Yesus yang keluar dari kubur berkata begini, janganlah engkau mencabul, janganlah engkau memburit. Itu perintah yang dibuat oleh Paulus. Sedangkan perintah-perintah Tuhannya Yahudi itu telah dihapuskan oleh dia. Habis dia hapuskan, dia bikin aturan baru. Misalnya nih, perintah Tuhannya Yahudi, jangan engkau membunuh. Itu perintah Tuhan Yahudi. Tapi itu perintah itu nanti dihapus oleh Paulus. Di mana Paulus menghapusnya? Di dalam Efesus 2 nomor 15. Apa kata Paulus cara menghapusnya? Dia kata gini, dengan matinya Yesus di atas salib, maka Yesus telah membatalkan segala isi Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti perintah jangan membunuh tadi terhapus kan? Habis itu dia bikin surat sendiri, jangan kau membunuh. Jadi kalau hari ini orang Kristen tidak membunuh, bukan mengikuti perintah Tuhannya Yahudi, tapi mengikuti perintah Tuhannya, yaitu yang datang kepada Paulus melalui nabinya Paulus. Kalau Paulus mengatakan jangan kau berzina, itu perintah dari Kristus yang keluar dari kubur. Kenapa? Karena perintah dari Elohim sudah dibatalkan oleh Paulus. Paulus mengatakan begini dalam Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang dibenarkan di mata Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4, engkau lepas dari Kristus Yesus jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu keluar dari kasih karunia. Berarti hukum Taurat, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu semua dihapus. Lalu Paulus duduk di tempat yang suci mengganti firman Tuhan dengan firman-Nya yang diterima dari Kristus Yesus yang keluar dari kubur. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Kristus Yesus. Nah, Kristus Yesus inilah yang membuat firman baru, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan memburit. Orang Kristen taat kepada siapa?
Ke Tuhannya Yahudi atau kepada Tuhannya Paulus? Tuhannya Paulus yang datang kepadanya memberikannya 13 kitab. Itulah Tuhanmu yang baru, Kristus Yesus itu. Yang mana firman yang datang kepada Yesus dihapus. Ini, kau lihat endingnya di dalam Filipi 3, nomor 18. Apa yang dikatakan kemudian Paulus di sana? Kalau Anda melihat di sana, itu jelas ada kengerian yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa firman Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah sampah. Filipi 3 nomor 8. Firman Tuhan dibilang sampah. Berani dia mengatakan begitu. Kenapa? Iblis ketika datang ke Adam di Gan Eden, ketika Tuhan berfirman, Adam, ya paman, jangan kau dekati pohon buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan khotbah kamu Juma. Iblis datang. Apa kata iblis? Hei Adam, jangan kau percaya, itu sampah. Yang benar adalah makan biar kau kekal hidup di sini. Benar kan? Iblis datang lagi, mengajar lagi. Firman Tuhan, sunat adalah sunat perjanjian kekal. Siapapun yang tidak menyunatkan dirinya, Kejadian 17:14, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Datang si penyesat, jangan kau bersunat. Itu nggak ada apa-apa itu. Yang benar itu adalah sunat hati. Iblis itu kerjanya mengganti firman Tuhan dengan firmannya sendiri. Kebanyakan pelintir bang semua. Silakan, tunjukkan apa yang saya pelintir. Silakan. Iya, di Bibel tidak seperti itu. Silakan. Silakan. Yang mana yang tidak seperti itu? Silakan. Silakan. Sanmu dangkal cuma. Bang banyak. Silakan. Bang cuma pelintir. Ya, silakan Anda tunjukkan yang mana yang saya pelintir. Silakan. Silakan. Yang saya pelintir yang mana? Tadi itu yang pembacaan itu. itu. Bang. Yang mana? Yang di Kejadian itu bang. Kejadian apa? Yang mana? Yang Adam itu. Kenapa Adam? Adam kan dilarang mendekati buah pohon pengetahuan kan? Iya. Iblis datang mengajarkan sebaliknya kan? Lain bang. Itu Apa Hawa, kata bang? Bukan Adam. Lah, lucu orang ini. Terjerumus bang. Bukan Adam. Bukan lah bang. Hawa lah. Ketika Terus kemudian Hawa yang ini, bang. Hawa yang apa? Hawa yang apa? Lah, sama beda nggak itu? Buah. Beda nggak? Beda lah bang. Adam didatangi iblis. Adam didatangi iblis, gagal. Iblis kemudian menghalau Adam untuk taat melalui istrinya. Benar nggak? Benar, gagal. Iblis datang ke Yesus agar Yesus bunuh diri, berhasil nggak? Nggak. Iblis melalui orang Yudas agar Yesus dibunuh, berhasil nggak? Pikirkan sendiri. Jadi iblis menjatuhkan objek melalui orang lain. Iblis tak sanggup ke Adam, maka melalui orang lemah di sekelilingnya. Yesus tidak bisa dijatuhkan oleh iblis, maka Yesus dijatuhkan melalui orang dekatnya. Kerja iblis itu begitu. Cuma mau debat. Apa? Kita mau debat. Bagus. Boleh. Kita bertemu di mana? Saya lagi di Jakarta. Boleh, boleh. Iya. Di mana? Saya datangi aja Anda. Boleh. Saya datang ke tempat. Di mana? Di mana? Boleh. Kasih alamat. Saya di Jakarta tanggal 12. Kamu jangan pelintir-pelintir ke Alkitab. Bang Handi, minta nomor HP-nya orang ini. Bang Handi, Jangan diam dulu. Jangan suruh Bang Andi, kita face to face saja. Tidak, dia kan harus tahu kita ketemu di mana di Jakarta. Ada aja. Nanti kamu homreng. Takut Iya, saya. mau bertemu Dengan kamu saya cuma takut. kita debat. Dengan takut saya takut dengan kaummu. Banyak kali yang kayak gitu. Bang Suma. Bang Handi monitor. Bang Suma. Diam dulu, Bang. Diam dulu. Ada Bang pastor Suma. yang mengundang saya untuk dialog. Bang Handi. Ketidak. Iya. Bang Handi. Kita ketemu di mana? Itu makanya saya aturkan. Saya itu mau lihat sejauh mana kamu tahu Alkitab orang. Aduh. Terus aja Al-Quranmu. Oh, Jangan itu terus alasanmu. Alkitab Bukan orang. mau berdebat. Kirain mau beneran berdebat. Mau bahas Alkitab orang, Alkitab
Alkitab saya. Kirain tadi mau Saya datangi benar-benar tempatmu. Di mana? berdebat. Sekarang saya datangi tempatmu di Kirain. mana? Di mana? Ya Ayo. udah kalau gitu tunggu manajemen alamatmu saya sama dulu. Bang Kasih Handi, alamatmu sama saya. tunggu. Tunggu. Bang Handi, monitor Bang Handi. Tunggu. Ada yang tahu nomornya Bang Handi? Ketik di bawah dong. Ketik di bawah nomor Bang Handi. Habis itu Saudara Chris, kau hubungi manajemen Jangan suruh saya. budak-budakmu sama saya. Loh, kan saya harus tahu nomormu supaya kita Dia komunikasi. mulai kamu aja. Jangan Bagaimana? orang Ayo, lain. dah, sebutkan nomormu biar saya catat. 108 berapa? Catat nomor saya ya. Iya, baik. 0822. Tunggu. Saya aja yang catat dulu. Jangan catat, bukan kamu. Itu si Juma itu goblok itu, biar dia catat sendiri. Anda belum perang, Anda udah kalah. Berapa? Jangan kayak gitu bang. Berapa? Woi, sebut. 08 berapa? 22. Oke. Ditambah 9619. 9 berapa? 96 19. Terus? 8908. 8908 08. Oke, saya telepon sekarang ya. Siap nomor saya. Sok tahu kamu Alkitab orang. Udah, Al-Quranmu aja nggak kau jangan urus. Jelasin ngoceh. sama kita Al-Quranmu. Jangan Supaya kamu bisa mengimani Jangan Al-Quranmu, ngoceh goblok. dong. Jangan ngoceh. Saya telepon Semakin sekarang. kamu bahas tentang Alkitab, semakin kami itu ya 08 22 08 22 96 19. tapi kalau kamu mau meyakini kami supaya kamu 19 mengimani Al-Quranmu, bahas 89 Al-Quran sama kami. 8908. Ini kan Nomor kotak 8. damai. Kok kau gitu? Nanti aja deh, enggak usah kau maki-maki saya. Maki-maki. Nanti aja dilihat. Kalau kau bisa kalahkan saya sesuai dengan tantangan mulut besarmu itu, baru kau bisa ngoceh. Kalau cuman kayak gitu aja, semua juga orang bisa ngoceh. Nah, aku telepon ya, angkat ya. Nomor palsunya itu kayak itu. Iya, nggak ada WA-nya dia. Nggak ada WA-mu, Cuplis. Nggak ada WA-nya. Parakang. Ngaco. Kurang ajar. Sudah aku Nggak cek juga ada WA-nya. Nggak ada WA-nya. Iya. Nggak pakai WA, ngaco. Lah orang siang malam menunggu, datang ke sini, datang lu nantang, iya, lu jual gue borong. Bener-bener lah ini. Udah modelnya kayak pastor lagi dibilangnya. Ternyata Dipikir teman-teman. nomor pinjol itu kayaknya. Aduh, parah. Nah, izin Bang Zuma, ini boleh nggak dipaparkan di sini yang tadi malam Bang Zuma, yang Apa di itu? Rumbang Paru? Boleh, silakan. Boleh, izin ya. Gimana bang? Kita lanjut dulu bang. Apa ini? Tadi tuh temanmu gimana nantang itu kasih nomor begitu? Ya, mereka teman saya bang. Mereka teman saya sama saya aja. Biar kamu abang Wah, kan bisa tahu. sama juga ini kayak yang racun juga ini. Nah, coba dulu bang. Biar kita tunjukkan kepada umat bahwa mereka tahu mana yang benar gitu. Ya, kau ngomong nggak mungkin Oten percaya. Aku Oke. ngomong, mungkin Uci percaya, Kita gitu. singkat. Waktu saya singkat nih, dengarkan. Pencipta langit dan bumi itu bisa mati atau tidak? Oke, baik. Bagus ya. Kita di sini jangan turunin saya, jangan kit saya. Biar Oten juga dengar, umat Ucim juga dengar, oke? Itu kan panjang kali kan, tengoklah. Panjang kali entah kemana-mana pergi ya. Pencipta langit dan bumi itu bisa mati atau tidak? Oke, makanya itu ya. Mulai Yang lagi. pencipta langit dan bumi, jangan kit saya, jangan turunin saya. Biar Panjang kita kali lihat kan, dulu, coba lah. Kapan jawabannya ini? Baik ya. Pencipta langit dan bumi itu bisa mati atau tidak? Oke, saya jawab. Jangan kau kejam ya. Mulai Pencipta lagi langit dan kemana-mana bumi lagi.
Nah, dengar ya, pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim bukan Allah SWT ya. Dia tidak bisa mati. Kau dengar, buka pikiran. Yesus Kau bisa dengar, mati, berarti dia bukan pencipta langit dan bumi. Udah selesai. Oke, lanjut Dah. lagi. Jangan jodohin saya. Oke, kita mau Yesus lanjut. pencipta langit dan Oke. bumi atau bukan? Ya, Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. dengan Yesus cara bukan berfirman, pencipta oke? langit dan bumi. Takut sekali dia sama saya. Dia sering Yesus jodohin bukan saya. pencipta langit dan bumi. Aku tadi jawab apa? Allah Yahweh orang Israel yang menciptakan langit dan bumi. Kau dengar, oke? Berarti Jelas. Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Dia adalah firman yang diciptakan bumi lewat Berarti dia bukan pencipta langit dan bumi. segala sesuatu dijadikan oleh dia karena dia adalah firman. Oke? Kau Berarti dengar? dia bukan pencipta langit dan bumi karena dia bisa mati. Kau dengar, karena jawaban saya udah jelas. Jangan kamu muter-muter, jangan turunin Ya, saya. berarti Kau Yesus tersimpan. itu bukan pencipta langit dan bumi karena dia bisa mati. Oke, Allah Yahweh bukan Allah yang lain-lain ya. Kau dengar itu Yahweh yang menciptakan langit dan bumi dengan cara berfirman. Berarti pencipta Ya. langit dan bumi itu bukan Yesus. Kau dengar dulu, dia menciptakan segala isinya dengan cara berfirman. Oke? Kau dengar nggak? Berarti Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi karena dia mati. Saya tanya Bang Suma, Allah menciptakan langit dan bumi Udah dengan selesai. berfirman atau tidak? Dah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka Berfirman cita atau atas tidak? meninggalnya Tuhanmu. Apain dilayani double kosong kayak gitu? Kalomang. Pencipta langit dan bumi bisa mati kagak? Tidak. Yesus bisa mati enggak? Bisa. Nah, udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Simple toh? Simple kan? Jadi nggak usah jualan Tuhan yang bisa mati karena ternyata lu sendiri bilang Tuhan tak bisa mati. Yesus mati, ya bukan Tuhan dong. Makasih. Gak usah lama-lama, jam 3.15 ya. Silahkan Bang Faruk sampaikan dulu imannya, baru kita tiktokan 5 menit menyampaikan imannya, baru tiktokan setelah itu. Ya udah langsung aja kita diskusi. Ya duluan lah, sampaikan KPK dulu kok. iman mau 5 menit kayak biasa. Silahkan. Gak usah ngapain. Buang waktu loh Ki. Kita waktu cuma 1 jam. Cukup kan tiktokan. Gak cukup. Udah langsung aja tiktokan gitu loh. Ya aku Oke. narasi dulu kalau gitu ya. Langsung aja ini kau bernarasi. Nanti langsung kutanggapi narasimu gitu loh. Setelah itu kutimpal dengan narasi. Silakan. Ya kau sampaikan dulu imanmu biar sama-sama. Jangan langsung kau tanggapi narasi. Nggak kau sampaikan dulu lah imanmu Bang Faruk. Ya udah silakan kau bernarasi dulu. Nanti aku bernarasi gitu loh. Jangan dibatasi Oke, waktunya. teman-teman. Singkat-singkat aja narasinya. Iya, ya teman-teman, tema kita tentang nabi palsu di dalam Alkitab jelas ya teman-teman ya. Siapa nabi palsu itu? Nabi palsu itu yang tertulis di dalam Ulangan 13, ini ciri-ciri nabi palsu ya. Ulangan 13 ayat 1 sampai 5, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang pemimpi atau apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Jelas di dalam Alkitab itu disebutkan ciri-ciri nabi palsu di dalam iman Kristen. Silahkan Bang Faruk langsung. Silahkan. Oke, jika si Oki membawa dalam kitab Ulangan tadi perihal tentang ciri-ciri dari nabi palsu, sebenarnya Ki, ya, kitab Ulangan itu mengarah kepada Paulus itu sendiri. Pauluslah yang bermimpi, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Memang di terjemahannya itu tidak tertulis mimpi. Karena apa? Mungkin LAI malu untuk mengakuinya. Malu jujur LAI Ki. Nah, tapi secara eksplisit ciri-ciri dan tanda si penyesat yang merupakan nabi palsu itu tertulis di dalam kitab Matius 15 dari nomor 15 Matius 7 nomor 15 sampai 24. Nggak kau sampaikan pula rupanya imanmu. Gimana? Nggak kau sampaikan pula rupanya imanmu.
Ya kalau di dalam imanku si penyesat itu ya iblis, apalah. Kita sampaikan. Ya singkat-singkat aja. Si penyesat itu iblis seperti yang tertulis dalam surah Maryam 83. Gitu loh. Bahwasanya iblislah yang menyesatkan manusia. Akan si tetapi penyesat itu adalah iblis. Aku belum lagi ngomong. Makanya pakai waktu enak. Silakan ngomong. Aku belum. Ya tunggu aku bernarasi dulu. Tapi kalau kita mengkaji di dalam Bible, ada banyak ciri dan tanda dari si penyesat yang disampaikan oleh Yesus. Meskipun nanti data ini kutunjukkan kepada kalian, tetap dibantah si Oki Bible-nya, karena memang sudah terbiasa teman-temannya. Jadi Kristen itu harus membantah Bible. Kita buka pertama Kia dalam Matius 7. Matius 7 nomor 15 sampai 26. Ya, sampai 24. Ya 23 aja nih, nah. Ini cabut dan terpaksa chargerku nih. Nah, ini. Di sini dikatakan kan perikop ini ya, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari nomor 15 ini dulu kita kaji. Sekarang saya tanya sama Oki dengan jujur, yang datang memperkenalkan dirinya dengan diumpamakan seperti domba, Islam apa Kristen, Ki? Sebentar, saya jawab. Udah waktu saya? Iya. Iya, sudah waktu saya? Habiskan dulu lah 45 ya, detiknya itu. Silakan habiskan dulu 43 detiknya. Sudah. Saya tanya, sebenarnya pertanyaan saya sederhana. Kalau kamu sudah sudah jawab pertanyaanku, aku bisa lanjut narasiku. Tapi kalau kamu tidak jawab pertanyaanku, aku nggak bisa lanjut. Nanti kau jawab ya pertanyaan saya ya. Tertib ya. Kita pakai waktu ini tapi tertib. Oke, saya jawab. Ya. Siapa yang menyamar seperti domba? Oke, saya awali dengan Yohanes 8 ayat yang ke-24. Karena itu aku tadi berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke, kita jawab teman-teman, apa ciri-cirinya yang ditanyakan Bang Faruk? Kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1. Ya, ciri-ciri nabi dan guru palsu. Ya, sebentar Bang Faruk, kita mulai lagi waktunya. Yuk. Bang Raja Bintang. Ya, ayo diterima silakan. Ya. Ciri-ciri nabi dan guru palsu saya bacakan ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Tuh, siapa yang memasukkan pengajaran yang sesat? Yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus dosa. Siapa yang menyangkal Tuhan Yesus mati disalibkan? Itu ciri-ciri nabi palsu. Itu ciri-ciri nabi palsu di dalam iman kami. Banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Siapa yang dikuasai hawa nafsu? Itu ciri-ciri nabi palsu. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Siapa yang tidak mengakui Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itulah ciri-ciri nabi palsu. Pertanyaan saya dengan Bang Faruk, ya, Bang Faruk, tolong jelaskan ciri-ciri nabi palsu. Pertanyaanku tadi jawabannya apa? Lah itu saya jawab tadi, sebentar dulu. Pertanyaanku tadi jawabannya apa? Sebentar, saya sudah jawab 2 Petrus 2 ayat yang ke-1. Pertanyaanku tadi apa jawabannya? Sebentar, jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Qur'anmu. Silakan Bang Faruk. Loh, pertanyaanku tadi apa juga? Saya sudah jawab. Aku tadi tanya, yang datang memperkenalkan dirinya
dengan diumpamakan sebagai domba, Kan itu Islam apa diumpamakan Kristen? seperti domba, menyamar seperti domba, bukan merujuk kepada otak. Iya, memang kan aku bilang diumpamakan. Kan saya Yang sudah datang jelaskan. memperkenalkan dirinya Iya, dengan Bang perumpamaan Faruk. domba, Islam apa Kristen? Sebentar, inilah teman-teman, kalau tiktokannya orang ini nggak mau ditanya. Gitu. Oke, Bang Faruk saya jawab ya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1, sebentar. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1, ciri-ciri nabi palsu itu orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu mati disalibkan, itu ciri-ciri nabi palsu. Yang kedua, Nggak orang yang ada menolak- narasinya gitu. Sebentar. Nggak ada narasi. Kitab Petrus nggak gitu narasinya. Iya, Loki. ini saya bacakan. Isi dari kitab Petrus itu tidak Sebentar. seperti itu. Sebagaimana Silakan. nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka yang tidak mengaku Nah, Tuhan Yesus di mana di situ tertulis? Di mana di situ tertulis menyangkal penyaliban Yesus adalah nabi palsu? Di mana tertulis? Gantian. Enggak, tunjukkan ayatnya di mana di situ Sebentar. tertulis menyangkal penyaliban ciri-ciri Yesus adalah sebentar. pengajar-pengajar Tuh, palsu kan, di kalau mana? kalau nggak pakai waktu begini, makanya dia takut pakai waktu sama saya, guys. Karena dia nggak mau ditanya. Kalau Bukan saya sudah masalah jawab. gitu loh, Sebentar. tidak nyambung. Jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran. Jelaskan. Ya, pertanyaanku tadi jawabannya apa? Saya sudah jawab. Faruk nggak mau jawab. Kalau nggak mampu jawab, Ya, Islam apa ngomong. Kristen? Nah, gini Bang Faruk, sebentar. Islam apa kali yang nggak sebentar. mampu jawab? Islam apa Kristen? Sebentar, saya analogikan. Kalau misalnya ada orang nelpon saya itu penipu, dia tidak akan menyebutkan kalau dia penipu. Nggak mungkin. Misalnya Apa banyak nih. hubungannya? Sebentar. Analogimu apa hubungannya dengan Sebentar, pertanyaan? jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quranmu. Jelaskan ciri-ciri nabi palsu di Dinda, dalam Al-Quranmu. Gini, Ki, Jawab. Oki. Jawab. Kita diskusi dua arah, setuju? Jawab. Kan dua arah. Kita Saya sudah diskusi dua jawab. arah, sepakat? Saya sudah jawab. Oke, dua arah ya. Oke, Aku ulangi jawab. lagi ya. Ya, aku Jawab. ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Ya, sia-sia Jawab. jadinya waktuku tadi, Bah. Jangan Jawab. kau mau dijawab-jawab aja Jelaskan pertanyaanmu. ciri-ciri nabi palsu Pertanyaan aku di nggak dalam mau kau jawab. Al-Quran. Nih. Kalau nggak pakai timer, kan itu nggak mau jawab. Di dalam Matius 7:15 ini adalah ciri, ini kenapa perikopnya ya. Nanti Sioki bilang perikopnya katanya. Kita buka teman-teman, biar nampak perikopnya nih. Hal pengajaran yang sesat. Apa kata Yesus? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ciri dari nabi palsu yang dikatakan Yesus apa? Kita baca selanjutnya. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sebentar, Tetapi Faruk. sesungguhnya mereka adalah serigala yang Sebentar, Pak Faruk. Kemana? Biar enak. Aku Karena kan nggak baca mau Bibel jawab. itu kan pun kau paham. Nggak mau jawab. Ayo pakai waktu. Silakan kau ambil waktumu 5 menit. Silakan. Kau nggak mau jawab soalnya. Iya, Silakan. enggak usah pakai waktu. Kau nggak mau jawab Iya, aku dari tanya tadi. dulu sama Budi. Jawab Nih. dulu baru kau tanggapi. Nih, pertanyaanku nggak kau jawab. Bagaimana aku mau menjawab pertanyaanmu? Di sini kan dikatakan ciri dari nabi palsu itu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Sekarang saya tanya, di antara iman Islam dan juga Kristen, siapa yang memperkenalkan dirinya? Ingat Ki ya, dengan perumpamaan domba. Ingat Ki ya, aku bilang dengan perumpamaan domba. Islam apa Kristen? Ya, tapi di situ menyamar Islam seperti apa Kristen? domba, bukan domba. Dia menyamar seperti domba, Iya. tetapi mengasuhkan Kan ku bilang dia pengajaran-pengajaran menyamar sesat. seperti- Faruk, kau mau jawab atau tidak? Iya. Jelaskan ciri-ciri Kan nabi palsu di dalam bilang kan Al-Quran. menyamar loh Ki. Jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran. Kau tidak mampu jawab rupanya. Kau tidak mampu jawab rupanya. Inilah teman-teman, hebatnya mereka itu cuma bertanya. Jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran. Kau salah pilih Faruk, tema, oke, kau. pakai timer silakan. Mau Faruk duluan atau saya duluan? Oke, aku gini Ki, aku nggak akan bisa melanjutkan diskusi ini kalau Ya aku nggak sudah, kerjasama. Ki. karena Faruk tidak mampu Bagaimana aku menjawab bisa melanjutkan? pertanyaan saya.
tunjukkan ciri-ciri nabi Bukan palsu di dalam gini, bukan Al-Qur'an. persoalan. Jangan putar-putar. Dengar Ki. Dengar Ki. Kita ini sedang diskusi, bukan cerdas cermat. Kita diskusi kan. Saya Diskusi sudah itu jawab. ada. Masalah dengar dulu, kau Ki. tidak menerima jawaban saya menunjukkan data. Tapi kau ada tunjukkan saya bukan data. masalah, bukan masalah menjawab, bukan masalah Kau ada menjawab tunjukkan atau saya tidak data menjawab. nggak? Aku kasih tahu dulu kau. Kau ada tunjukkan saya data Aku nggak? kasih tahu dulu kau seperti apa diskusi. Dengar dulu gantian aku Jangan ngomong, kau kita ajari saya ngomong. berdiskusi. Setelah itu nanti Anda kita potong bertanya, lagi, ya. saya jawab pakai data. Anda bertanya, saya jawab pakai data. Ya, Betul. oke. Itu kamu tidak Ya, menerima sudah. jawaban Sekarang saya. giliranku ya. Ya, menurut kamu saya tidak menjawab. Ya, sekarang giliranku Sekarang ya, saya ngomong tanya, ya. tunjukkan ciri-ciri nabi Giliran- palsu giliranku di ya. dalam Al-Quran. Ya, oke. Oke, sekarang giliranku. Ki, gini Ki. Tuh, jangan Aku kan gini, duluan Ki. yang bertanya tadi ke kamu. Tadi ketika Bang Faruk bertanya, saya tidak menjawab. Bang Faruk begini, Bang Faruk. Enggak, tidak seperti itu. Belum mulai Ketika udah Bang kau Faruk sih Oki bertanya, saya jalan. tidak menjawab. Itu, Bang Faruk begini, Bang Faruk. Enggak. Apa jawabannya? Islam apa Saya Kristen? tunjukkan datanya 2 Petrus 2 Islam ayat 1 apa sampai 2. Kristen? 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Saya nggak tanya 2 Petrus. Islam apa Loh, Kristen? banyak di dalam kekristenan Yang juga banyak. datang menyamar, Banyak. mengumpam Hal yang orang-orang datang yang menyamar mengajarkan dan ajaran sesat di mengumpamakan dalam dirinya kekristenan dengan banyak. domba. Oke, sebentar saya jawab. Habis itu jawab ya. Makanya satu-satu. Ya Satu-satu sebentar, kita karena kaji, kau di nggak mau satu-satu aku tahu ditanya, banyak Faruk. pengajar. Kau cuma modal congor. Kau tunjukkan Boleh ciri-ciri kau nabi palsu tanya, di dalam Loki. Al-Quran. Kok marah? Nggak berani teman-teman. Karena orang ini diajak di room Belum apa, Superboy udah nggak marah berani. dia. Karena Udah apa? marah dia. Modalnya modal training, ilmunya ilmu cetek. Kok model friend? Tunjukkan, Kok tunjukkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Aku Al-Quran. ngomong ya. Tunjukkan, Iya, aku ngomong ya. tunjukkan Ya, ciri-ciri oke, bentar. ciri-ciri nabi palsu di Bentar. dalam Al-Quran. Ya diam dulu kau. Ya, jawab, Iya, diam jawab dulu ya, kau. jawab ya. Ngomong aku. Jawab ya. Iya, dengar, diam dulu kau. Jadi kalau teman-teman bisa melihat reaksi Tuh Yogi kan ini teman-teman, lucu. Dia kalau diskusi sama aku, Faruk teman-teman. ini cuma modal training. Inilah kualitasnya. Dia Jadi ini nggak paham imannya. Oke, Kapan aku ngomong? Ya udah, kau ngomong, tunjukkan nanti aku ciri-ciri diam. nabi Aku diam, palsu kau di ngomong, dalam nanti aku ngomong, kau diam ya. Al-Quran. Silahkan, Sudah? tunjukkan. Oke. Saya Ya. nggak mau kau curhat. Tunjukkan. Teman-teman, Tuh kalau kan, teman-teman. kalau Kayak mana ini? Susah Diskusi apa teman-teman. ini? Udah kau ngomong, nanti jangan kau potong aku ngomong ya. Kau ngomong, Saya cuma- silakan. Saya tidak kau terima jawabannya. Terlepas Ya. kau tidak menerima jawaban saya menunjukkan Ya. data, gitu ya. Kau tidak terima. Sekarang Ya. saya tanya, tunjukkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran. Silakan. Ya, sudah? Oke. Jadi teman-teman nih, ya. Jangan pakai Teman-teman jadi. menyaksikan di awal tadi. Tunjukkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran. Baru memang longor. Oke lah baru belum kelas mau diskusi dengan saya baru. Kau cuma modal training aja. Kau cuma modal keluar besar nggak punya data. Aku nggak dikasih ngomong. Kau mau jawab Mau nggak? diskusi kayak gini. Ciri-ciri nabi Aku palsu nggak di dalam dikasih ngomong, coba Al-Quran. lah. Mau jawab nggak? Iya, aku jawab boleh. Ya udah jawab silakan. Aku jawab boleh. Pakai Al-Quran, pakai Al-Quran, pakai Tidak. Al-Quran. Oke, dengar ya. Ya, jangan Ya. dipotong ya. Ya jawab pakai Jangan Al-Quran. dipotong ya. Oke. Jawab pakai Al-Quran. Kalau enggak aku buang. Iya, dengar dulu lah Ki. Dengar dulu silakan. lah aku ngomong Ki. Ayo silakan. Ya udah diam. Diam dulu. Oke. Jadi teman-teman, ya, kalian sudah saksikan tadi di awal. Ketika kita Memanglah si membahas tentang Faruk Nabi ini Nabi longor. Ditanya apa, jawabnya apa. Dia kabur dia. Kabur dia. Kabur. Diskusi apa lagi gitu? Aku mau menjawab, nggak dikasihnya aku ngomong. Makanya aku bilang, si Oki ini longor. Dia milih tema yang bikin dia babak belur itu. Nabi
Nabi palsu, kata dia, nggak perlu kau ngemis-ngemis ke Quran. Dan kami pun nggak perlu mengais-ngais Quran untuk membuktikan siapa Nabi palsu dalam imanmu. Bibel kau secara jelas, secara tegas dan kontras menyatakan siapa Nabi palsu. Ciri-ciri Nabi palsu di situ yang pertama, Matius 7 nomor 15. Dia datang ya mengaku-ngaku seperti domba padahal dia serigala. Siapa yang datang memperkenalkan imannya antara Islam dengan Kristen dengan mengumpamakan dirinya domba? Siapa? Islam apa Kristen? Jawab Oki. Yang kedua, ciri-ciri dari si penyesat atau si pengajar palsu, nabi palsu itu adalah di dalam Lukas 21 nomor 8. Dia akan datang memakai namaku, bahkan mengaku-ngaku dia adalah aku. Siapa yang menemui Paulus di antara Nabi Muhammad SAW dengan Paulus? Siapa sosok yang menemui mereka mengaku-ngaku Yesus dan memakai nama Yesus? Siapa? Sosok yang menemui Paulus, KPR 9 nomor 3 sampai 5. Yang ketiga, siapa lagi ciri-ciri dari nabi palsu dan si penyesat dikatakan Yesus? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Mereka-mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus. Dialah si pembuat kejahatan yang diusir oleh Yesus. Dari ketiga data tadi yang kusampaikan, dari ketiga tanda-tanda penyesat dan nabi palsu yang kusampaikan tadi, adakah mengarah kepada Nabi Muhammad SAW? Gak ada. Nabi kami tidak pernah memperkenalkan diri kami diumpamakan dengan domba. Itu yang pertama. Nabi kami tidak pernah mengatakan sosok yang ditemui di Gua Hira itu ngaku Yesus, memakai nama Yesus. Tidak ada. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi kami tidak pernah bermukjizat dengan nama Yesus, gak pernah bernubuat dengan nama Yesus, gak pernah mengusir setan dengan nama Yesus. Yang melakukan semua itu siapa? Kristen. Makanya si Okinya kabur. Aku udah bilang kalau dia model diskusinya TikTokan gak akan sanggup si Oki. Dikejar dia terus-terusan gak sanggup, emosi ada. Emosi dia, tantrum dia kan. Coba PK bang, 5 jam pun tahan si Oki itu PK, 5 jam. Karena apa yang ditanya, entah apa yang dijawab sama si Oki. Dia bilang, sebutkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quranmu. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Allah itu maha tahu. Tak perlu Quranku menjelaskan siapa nabi palsu dalam imanmu. Kitabmu sendiri yang akan membongkar siapa yang nabi palsu di dalam imanmu. Gak perlu. Tapi si penyesat ada. Siapa si penyesat itu? Si Bilis. Si penyesat ada. Jadi ngapain gue berikan data lagi di Quran? Ngapain aku berikan data di Quran membahas tentang ciri-ciri nabi palsu yang sementara Quran kau sendiri tidak imani? Kan Quran gak kau imani nih. Ku berikan data dalam Bibelmu ciri-ciri si nabi palsu, di mana Bibelmu itu kau imani. Masalahnya kau sudah malu duluan. Udah malu duluan kau. Kita tengok lagi dia, mana dia? Aku udah diblokirnya, aku rasa itu. Udah gak muncul lagi Shokinya weh. Oh ada dia. Ada dia, ntar ya. Ada dia tadi di bawah. Loh, mana dia tadi? Mana Shokinya tadi? Gak ada lagi dia weh. Gak ada lagi dia. Aduh, Oki. Gak mau dia bilang domba, malu dia.
Itu dia. Satu ayat aja Matius 7 nomor 15 udah terberak Shoki. Oke. Goto. Memang kalau kita orang Kristen ya harus percaya Yesus itu sebagai telah datang sebagai manusia. Itu ada di kisah 1 Yohanes kan. Nah, itu dikatakan rohnya itu berasal dari Allah kalau mengenal dan mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tapi Pak Goto itu nggak baca benar sampai ayat 15. 1 Yohanes 4 ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Itu juga harus dipercayai sama. Jadi percaya mengenai kemanusiaan dan kealahan Yesus. Terus Pak Arief itu, saya dari kemarin itu mau naik juga nggak bisa itu. Kayaknya memang sengaja ditutup ya supaya nggak bisa naik kalau misalnya pas lagi ada diskusi. Enggak, saya nggak pernah nutup ini. Silakan, bahkan Kanita sering saya jembak-jembak kan, saya DM naik lah Kanita kan gitu kan. Oh. Iya kan. Silakan mau ditanggapi Kang Bang Goto. Iya, siapa yang sudah aktif ya. Jadi begini, kalau kami Islam sudah jelas ya, Bunda Nita, kami Islam sudah jelas ya. Kami Islam itu sudah jelas mengakui Yesus itu sebagai manusia, utusan, bukan Tuhan. Jelas sekali. Surat Al-Maidah 72 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa Masih ibnu Maryam. Wa qalal masihu ya bani Israil la abudullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannata wa ma'wahu nar wa man lisalimina min ansar. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam, dan Allah akan mengharamkan surga bagi orang-orang ya, yang mempersekutukan segala sesuatu dengan Allah dan menghadiahkan neraka. Sungguh tiada penolong bagi orang-orang salim. Jadi kami Islam, ketika kami tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, ketika kami mengakui Yesus adalah Tuhan, maka kami akan dicap sebagai orang kafir, dicap sebagai orang-orang salim. Nah, begitu kira-kira Bunda Nita. Jadi jelas sebenarnya ajaran para nabi itu menauhidkan ya. Jadi kami Islam Bunda, Rasulullah ya diturunkan untuk meluruskan kembali ajaran yang mungkin saja sudah diselewengkan. Karena mulai dari Musa berkata Zema Israel Adonai Elohino Adonai Ehad ya. Yesus pun dalam Markus 12:9 berkata Zema Israel Adonai Elohino Adonai Ehad. Kami Islam jelas kul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Esa. Dengarlah hai orang Israel kata Yesus ya. Dengarlah hai orang Israel kata Yesus, sembahlah Tuhan Allah yang Esa ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Jelas. Jadi ajaran para nabi ya, semua itu searah sejalan dengan Islam. Makanya Islam dalam surat Al-Imran ayat yang ketiga ya, Bismillahirrahmanirrahim, nasala alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadahi wa arsalat Taurat wal Injil. Dia Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an yang mengandung kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, yang menurunkan Taurat dan Injil. Jadi Rasulullah itu membenarkan ajaran Taurat. Ya, ajaran Taurat itu adalah mengajarkan tentang ketauhidan Allah, tiada Tuhan selain Allah ya. Keluaran 3:15, Keluaran 20 ayat 1 sampai yang terakhir. Terus ajaran Zabur Daud ya, kita lihat Daud itu tidak pernah menuhankan yang lain. Banyak sekali ayatnya. Kalau Bunda mau baca, ada di beberapa di kitab Mazmur ada ya. Bahkan di kitab lain selain Mazmur ada bahwa Daud tidak pernah menyembah sosok lain selain Allah ya. Terus kita masuk lagi ke Injil. Injil jelas sekali. Bahkan Yesus berkata ya, yang tadi Markus 12:29, bahkan dalam Yohanes 17 ayat 3 yang sering dibaca kita sama-sama ya, hidup yang kekal itu yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan ya, atau yang telah Engkau utus. Di sini menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa ajaran Yesus, Musa, Yesus, bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama menauhidkan Allah. Ajarannya itu ajaran yang betul-betul berserah diri, seorang hanif. Kan begitu Bunda. Kami jelas ya dalam Islam, kami jelas ya. Rasulullah itu hanya diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim ya. An-Nahl 123. Bismillahirrahmanirrahim. Zuma wahina ilaika anittabi
Milata Ibrahim Hanif wa ma kana minal musyrikin. Dengarlah, kemudian kami mewahyukan kepadamu Rasulullah, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang berserah diri kepada Tuhan, seorang muslim ya, yang tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Jadi antara Abraham, Musa, Daud, Isa sampai Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan akidah lain kecuali menyembah satu Tuhan yang bernama Allah. Nah begitu mungkin Bunda Nita. Silakan yang lain, silakan. Itu tadi si Sedikit Pak dari Goto saya. baca dari Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kita Kristen juga percaya Allah itu Esa. Nah, tapi terang perjanjian baru itu menyatakan Kristus itu adalah Allah. Kalau diperhatikan strukturnya itu sama ya dengan Ulangan 6 ayat 4 tadi di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ini kan berarti satu Allah yaitu Bapa. Nah, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Kalau misalnya dikatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, nah apakah Tuhan Allah ini bukan Tuhan juga? Kan nggak begitu. Nah, kenapa ada ayat ini 1 Korintus 8 ayat 6? Ini menandakan bahwa Allah itu sebagai pencipta itu masing-masing pribadinya itu memiliki tugas ya spesifik sehubungan dengan penciptaan. Jadi kalau Bapa daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Nah, kalau Yesus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, ini kan bicara mengenai pencipta kan, dan yang karena Dia kita hidup. Ini bicara mengenai Allah Tritunggal juga 1 Korintus 8 ayat 6. Dan kenapa Yesus itu harus adalah Allah yang menjadi manusia? Karena hanya Dia yang bisa menebus dosa manusia itu dengan sempurna. Karena hanya Allah yang tidak ada dosa, dan hanya Allah yang bisa menebus seluruh dunia. Itu Yesus dikatakan anak domba Allah yang menebus dosa seluruh dunia. Nah, penebusan sudah diberikan, pengampunan dosa sudah diberikan, terserah mau terima atau tidak. Kalau orang-orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah, tetapi orang-orang yang menolaknya nanti akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu maksudnya. Jadi Yesus bukan hanya Allah kedua, lebih kecil dari Allah Bapa. Tidak, dalam Kristen tidak kenal yang namanya politeisme atau dewa-dewa. Jadi kalau dikatakan Yesus pribadi yang lebih rendah dari Allah Bapa itu nggak ada, itu bukan ajaran Kristen. Orang Yahudi juga tidak mengenal hal itu, mereka kenal Allah yang Esa. Dan 1 Korintus 8 ayat 6 menyatakan Allah itu Esa. Ya. Udah ya, nanti kita nggak kelar-kelar. Ya, izin Bang Os. Ayat yang dibacakan Bang Goto tadi kan hanya berlaku untuk kaum dan golongannya saja, tidak berlaku untuk agama-agama yang lainnya. Tadi saya baca Bang, nggak baca tadi. Saya baca itu ayat yang ada korelasinya dengan kitab Taurat dan kitab Injil. Iya, karena kan nggak dengar tadi Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29, Matius 11:25. Karena kan Quran itu artinya bacaan, dan tulisan Arab itu abad itu hurufnya belum lengkap. Kau ini naik hanya framing saja kau. Mending kau dibawa aja Bang kalau tidak ada ilmu. Ya, dengar baik-baik yang saya katakan tadi. Dengar baik-baik yang saya katakan tadi. Kau bilang lagi ayatnya belum lengkap Al-Quran. Coba kau open cam dulu sini coba. Biar kita lihat wajah gantengmu itu. Sembarang aja kau berkata, kau tidak pernah belajar sejarah Islam, kau bilang ayat Al-Quran tidak lengkap. Inilah kalian nih. Nah, coba kau kasih bukti di mana ayat Al-Quran tidak lengkap. Kan sebelum ada muncul ajaran Islam, kan nama Allah sudah ada. Dan di sejarah apa? Tunjukkan datanya kalau sebelum pra-Islam nama Allah itu sudah ada, tunjukkan. Kalau enggak aku tempeleng mukamu. Tunjukkan datanya. Kalau enggak aku tempeleng. Itu hanya untuk kaum dan golongannya masing-masing saja Bang, bukan untuk diperdebatkan. Tapi kalau tunjukkan, sejarah jangan ngomong dunia sembarangan, jangan ngomong sembarangan. Dengerin. Kau sudah open cam. Kalau kau sudah mengatakan
zaman sebelum Islam, pra-Islam sudah menggunakan kata Allah. Di mana? Tunjukkan. Penuh pertanggungjawaban. Tunjukkan. Sejarah agama itu ada bang, sejarah tahu data. Ya pakai data bang. Kaum dan golongan masing-masing. Aduh, ini orang satu. Data itu. Congormu itu loh. Ini harusnya kalau Congormu itu loh. pakai data, bukan sini. Kamu Dia bilang tadi ayat Al-Quran tidak lengkap katanya. Dia bilang tadi bang, ayat Al-Quran tidak lengkap. Tuh coba. Di mana datanya ayat Al-Quran tidak lengkap? Hurufnya itu belum lengkap hurufnya. Itu ada di sejarah. Di Al-Quran belum lengkap. Kalau di Orang sejarah bodoh aja yang cuma ngomong Ada parah ini. orang goblok, tolong turunin. Orang gak ada ilmu. Parah. Sudah ya Putri sudah kita sudah rekam Gak ya. ada ilmu. Gak ada ilmu kau, turun. Cuman klaim-klaim aja, congor. Bajingan kau. Ada datanya. Dia katakan ayat Al-Quran itu hurufnya tidak lengkap. Di mana ayat Al-Quran hurufnya tidak lengkap? Bahasa Arab itu mempunyai kosakata lebih dari 12 juta. Apanya lagi tidak lengkap? Bahasa kita ini bahasa Indonesia hanya sedikit kosakatanya, hanya sekitar 2.000-an sampai 250.000. Bahkan kita menggunakan serapan bahasa Arab. Kau bilang ayat Al-Quran tidak lengkap, dari mana kau punya data tidak lengkap? Aduh, kau punya ilmu tidak kau? Kasihan ini orang-orang seperti ini nih.